memastikan bahwa tahap ini adalah tahap terakhir konsolidasi politik presiden. Kan kita sebut konsolidasi karena dari awal ada semacam kecanggungan presiden untuk mensolidkan pemerintahannya karena masih ada bisik-bisik dan kecerewetan masyarakat sipil yang menganggap bahwa tidak pantas sebetulnya Gibran mengarah ke 2029. Jadi Presiden Prabowo tentu mengerti kasakusuk itu. Presiden Prabowo mengerti bagaimana legitimasi dia itu, walaupun legal, secara legal sudah terpilih, tetapi ada yang tidak fit and proper dengan kondisi psikologis publik. Jadi Presiden Prabowo kira-kira berpikir bahwa kalau keadaan yang kita sebut ketidakpastian ini berlanjut sampai menjelang 2009, maka guncangan terhadap atau berlanjut sepanjang menuju 2009, maka guncangan terhadap proyek-proyek sosialistis Prabowo itu akan terganggu. Berupaya mengintip gestur Pak Prabowo dengan Ibu Mega, gestur Gibran, segala macam hal yang menyangkut kasakusuk politik di dalam upaya reshuffle kabinet. Tetapi kita juga mesti lihat seringkali dimensi-dimensi teknis ini atau dimensi-dimensi lokal ini mesti kita proyeksikan dalam upaya membaca cara berpikir Presiden Prabowo. Tentu hari ini kita coba lihat, tadi kita sebutkan bahwa konsolidasi internal ini saya kira sudah akan dijalankan. Artinya akan ada kepastian bahwa akan ada dukungan dari PDIP pada Presiden Prabowo, dan karena itu Presiden Prabowo bisa bersiap-siap untuk melakukan hal-hal yang bagi dia walaupun dicicil, tapi itu dimaksudkan untuk membersihkan kerak-kerak ketidakpastian karena relasi politik Presiden dengan mantan Presiden Jokowi itu seolah-olah menghalangi cara kita untuk membayangkan masa depan Indonesia. Jadi Prabowo mengerti bahwa psikologi antara dia dan Jokowi itu tidak mungkin tidak mungkin mix dan berjangka panjang tuh karena tekanan publik. Nah, tekanan publik itu sekarang terarah langsung pada Jokowi, yaitu ijazah palsu, langsung terarah pada dinasti Jokowi, yaitu kelakuan Fufu Fafa selama ini yang mulai dibongkar asal-usul situs-situs yang diikuti oleh Fufu Fafa, kelakuan yang diberikan pada perlakuan spesial yang diberikan oleh bapaknya pada Gibran untuk jadi wakil presiden. Jadi semua yang ada di dalam benak publik sekarang terbuka untuk dibaca oleh Presiden Prabowo. Saudara sekalian, ini ada hal yang menarik, yaitu Dasko diutus Prabowo bertemu Megawati sampaikan pesan rahasia. Menarik ya. Jangan dilihat sekedar kunjungannya, tetapi pesannya kira-kira apa. Oke, coba nanti kita berusaha lah hubungin Syahgan dan Nenggolan yang dekat dengan Dasko, tapi nanti ya. Oke, coba kita bacakan dulu dan nanti kita ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan atau perlu kita sampaikan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto mengutusnya untuk bersilaturahmi ke kediaman Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri. Di situ Dasko mengungkapkan turut menyampaikan pesan Prabowo kepada Megawati. Ya, kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan yang sudah disampaikan, kata Dasko di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis. Namun Dasko menegaskan pesan dari Prabowo kepada Megawati bersifat rahasia atau konfidensial.
Pesan itu nggak boleh disampaikan dong di sini, konfidensial, kata Dasko. Dasko juga mengungkapkan membawa pesan dari Megawati kepada Prabowo. Namun ini juga tidak diungkap secara perinci. Dan kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati kepada Prabowo. Namun ini juga tidak diungkap secara perinci. Dan kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati kepada Pak Prabowo, ucap dia. Dalam pertemuan itu Dasko juga mendapat banyak petua dan petunjuk dari Megawati. Pesan dari Megawati kepada Dasko terkait nilai-nilai Hari Pancasila dan kemerdekaan Indonesia. Ini sudah bullshit. Masih kembali ke nilai-nilai hari lahir Pancasila dan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Kira-kira itu yang dibicarakan, ujar dia. Nggak penting ini ya. Dari foto yang diunggah Dasko di akun media sosial Instagramnya, terlihat Dasko bersama Prasetyo duduk bersama Megawati dan anaknya sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam foto yang sama hadir juga dua politikus PDIP, Yasona Lauli dan Said Abdullah. Oke, tapi yang terlihat kalau di foto ini cuma 3 orang saja. Dasko, Puan Maharani dan Megawati. Di meja yang penuh dengan merchandise atau penuh dengan macam-macam ini ya. Dan ada gambar Bung Karno kayaknya menggendong Megawati ya. Ya, saudara sekalian, apa yang ingin saya katakan? Kuncinya adalah satu ya, enak juga nih. Saya minum kopi dampit dari Malang ya. Kuncinya satu, saudara sekalian, personal relationship atau personal communications. Nah, Prabowo Subianto harus kita akui ya, sudah berhasil mencairkan komunikasi terhadap Megawati. Pencairan komunikasi itu karena Prabowo tidak kepala batu untuk menang sendiri dalam berkomunikasi dengan Megawati. Jangan lupa Megawati itu tokoh senior yang terus merasa dirinya adalah sebagai pemimpin. Senior, presiden, yang lain penggantinya kan begitu ya. Jadi walaupun dia cuma menjabat presiden menggantikan Gus Dur, tapi rasa presidensi di dalam dirinya itu kuat sekali. Apalagi dia putri seorang proklamator dan penjahit sang-sang kamera putih, Bu Fatma. Jadi darah birunya itu sudah sejak lahir. Sehingga mau jabatan apapun tidak mungkin dia diketepikan. Makanya jangan heran dalam peringatan hari lahirnya Pancasila, Gibran pun terpaksa mengalah jalan di belakang Megawati. Padahal secara protokoler tidak boleh. Karena Megawati diundang, even dia seorang mantan presiden tetap saja harus di belakang. Tetapi dia diundang sebagai ketua BPIP atau sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP. Jadi tambah harus di belakang karena jabatan ketua Dewan Pengarah BPIP itu bukan jabatan yang lebih tinggi daripada wakil presiden. Oke. Tapi yang jelas ketika Prabowo datang ke rumah Megawati merendahkan diri, merendahkan hati walaupun dia sebagai seorang presiden, maka disitulah selesai, cair komunikasinya. Dan ketika ada hari lahirnya Pancasila yang notabene sebenarnya tuan rumahnya adalah BPIP dan BPIP itu ketua Dewan Pengarahnya adalah Megawati, maka dengan santainya Prabowo datang. Dan lucu, justru dia melepas Megawati terbalik. Harusnya Megawati melepas Prabowo sebagai presiden dan sebagai tuan rumah. Ini terbalik. Ini saking rendah hatinya Prabowo Subianto. Nah, dalam kerendahan hati seperti ini kita ditambah fakta. Siapa bilang Megawati di luar pemerintahan sekarang? Tidak, ini kesalah kita. Megawati tidak di luar pemerintahan. Megawati masih menjabat 2 jabatan pemerintahan. Ya kan? Satu sebagai Ketua Dewan Pengarah
BPIP, dan 2 sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan dua-duanya aktif. Saya lihat kegiatan BRIN, peluncuran buku Bambang Kesowo pernah saya lihat, mantan Menteri Sekretaris KBA, Sekretaris Negaranya Megawati. Dan BPIP masih jalan. Ya cuma barangkali tidak day to day pemerintahan. Tetapi kan tetap dia bukan oposisi yang sesungguhnya. Dia masih menjabat jabatan pemerintahan yang diberikan oleh Jokowi sebenarnya. Ya kan? Karena ada rasa enggan, rasa sungkan Prabowo untuk mencopot jabatan itu dari Megawati. Dan jangan lupa juga Wakil Ketua Dewan Pengarah itu Trisno, anggota Dewan Pengarah kalau tidak salah Trisno itu juga anggota Dewan Pengarah BPIP. Jadi dari sini sebenarnya hanya formalitas saja bagi PDIP untuk gabung pemerintahan. Uang oposisi PDIP itu bukan pada pemerintahan Prabowo, tapi kepada Gibran Rakabuming Raka dan kepada Jokowi yang sudah tidak berkuasa lagi tapi masih besar pengaruhnya dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Kan itu persoalannya. Apalagi kalau dalam debat-debat orang-orang pro Jokowi sering mengatasnamakan Prabowo juga. Ya you name it lah, Sylvester, kemudian Andi dan lain sebagainya. Dia pembela Jokowi tapi at the same time mengatakan juga pembela Prabowo. Jadi yang mereka inginkan adalah dua orang ini seperti duit tunggal. Enggak bisa bro. Ya konstelasi politik akan berubah pelan-pelan. Begitu Megawati masuk di dalam pusaran pemerintahan, maka harus ada yang tersingkir. Siapa? Ya Jokowi dan his gang. Jadi pelan-pelan nanti bisa jadi kemudian pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sesuatu yang di-endorse asal PDIP memberikan sebuah endorsement terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Maka kemudian Prabowo akan berhitung enak Jokowi atau enak Megawati. Nah, apa kelebihan Jokowi sesungguhnya? Kelebihan Jokowi adalah menanam jasa bagi pemenangan Prabowo Subianto. Tapi Anda jangan lupa, dalam politik, kalau dirty politik, jasa seperti itu tidak perlu dihitung. Karena dirty politik kan using facilities, state facilities, state financial resources, kemudian state aparatur, kan begitu, state aparatus. Jadi jasa seperti itu tidak perlu dihitung. Justru itu jasa yang merusak governance dalam pemilu. Jadi Prabowo tidak perlu hitung itu. Ya, itu dirty politik yang dia harus baiki. Itu dirty election yang harus dia perbaiki sebagai seorang presiden. Nah, cuman masalahnya adalah apakah Jokowi masih kuat secara real politik? Misalnya bagaimana koneksi dia dengan China misalnya. Bagaimana pengaruh dia terhadap para konglomerat misalnya. Bagaimana kekuatan finansial real dia misalnya. Nah, itu juga harus dihitung. Dan dihadapkan dengan PDIP dengan kursinya, dengan masanya. Duit udah pasti nggak ada. Artinya ya terbatas lah. Tidak semoncar dan selancar Jokowi ya. Orang mengatakan Jokowi jangan-jangan uangnya sampai, kalau Abdullah Hamahua ya pernah saya baca, ya ini saya kutip aja, uangnya itu ribuan triliun katanya. I don't know exactly. Dan untuk mengamankan ijazah ini dia keluar triliunan juga. Ini kata Abdullah Hamahua. Tapi wallahu alam ya, kita nggak paham. Jadi saudara sekalian, tidak ada kendala psikologis, kendala komunikasi bagi PDIP untuk masuk pemerintahan Prabowo Subianto. Nyaman Megawati sudah dengan Prabowo. Hanya memang kendalanya di Megawati sendiri karena dia harus berhadapan dengan bocil, dengan wakil presiden yang masih bercokol di sana. Dan tentu paling tidak enak kan komunikasi politiknya. Ketika ada menteri-menteri dari PDIP misalnya harus menghadap wakil presiden. Mungkin nggak mau dia. Dan
bagi Prabowo juga dia akan membuat situasi serba tidak enak. Demikian juga kalau misalnya orang-orang PKS masuk dan harus dalam tanda kutip berkoordinasi dengan katakanlah Gibran Rakabuming. Karena Gibran ini seperti kerikil dalam pemerintahan Prabowo. Tetapi Prabowo juga membutuhkan dia untuk pusat hujatan dan lain sebagainya misalnya. Jadi Prabowo aman. Bayangkan 6 bulan terakhir ini ya, dari awal tahun sampai bulan ini kita disuguhkan ya paling tidak April yang paling kuat ya. Ya kira-kira sudah 2-3 bulan lah. Jangan setengah bulan, setengah tahun. Kita disuguhkan oleh sebuah pertunjukan di mana orang sibuk membicarakan Jokowi. Nah Prabowo either dia enak atau tidak enak, yang jelas dia terhindar dari kritik. Padahal kita tahu bahwa ekonomi kita sedang menurun di kuartal pertama. Bloomberg kalau tidak salah mengatakan kalau di kuartal kedua tetap turun, alamat bisa krisis kita. Jadi begitu ya saudara sekalian, saya membayangkan pesan rahasianya itu mengajak PDIP masuk dalam pemerintahan dan jangan-jangan sepakat terhadap impeachment terhadap Gibran Rakabuming Raka. Wah itu kalau itu yang terjadi benar-benar rahasia ya. Saya membayangkan yang disampaikan Dasko itu Pak Prabowo ngajak PDIP masuk dalam pemerintahannya mengenai Wapres Gibran Rakabuming. Tidak perlu dikhawatirkan, sebentar lagi akan di-impeach, akan dimakzulkan, dan kami menghendaki Puan Maharani yang akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai wakil presiden. Waduh, kalau itu yang disampaikan langsung lompat mungkin Megawati Soekarno Putri ya. But we don't know exactly. Bayangan saya ya minimal lah pesan yang disampaikan itu masuk kabinet ya, minimal masuk kabinet sehingga Prabowo Subianto tidak punya lagi oposisi dalam pemerintahannya. Dia mau lenggang kangkung. Maka karena menjadi oposisi itu berat, ya udahlah biarkan kita yang menjadi oposisi ya. Biarkan rakyat, Refli Harun, Roy Suryo, siapa lagi yang menjadi oposisi. Dan sepanjang negara baik-baik saja, negara on the right track, oposisi itu nggak ada gunanya. Tak berarti. Tapi kalau negara tidak sedang baik-baik saja, oposisi berguna, dan itu biasanya akan hidup alarm demokrasi, yaitu oposisi makin kencang dan pemerintah makin ingin menangkapi atau menahan, memenjarakan orang-orang yang beroposisi tersebut dengan menggerakkan para buzzernya. Sekarang buzzer yang digerakkan itu buzzernya Jokowi, tapi kita tidak tahu Prabowo menggerakkan buzzer atau tidak. Kenapa? Karena buzzer-buzzer Jokowi ini mengaku sebagai pencinta Prabowo juga. Padahal itu namanya cinta palsu ya. Sesungguhnya bukan cinta yang sesungguhnya. Mereka memanfaatkan ya dukungan bahasanya take and give antara Prabowo dan Jokowi. Prabowo butuh Jokowi untuk memenangkan Pilpres. Jokowi butuh Prabowo untuk menitipkan anaknya. Nah, mutualistik relationship ini ya saling membutuhkan. Sebenarnya itu saja. Persoalannya apakah ini akan bertahan terus menerus apa sebentar lagi akan bubar. Karena biasanya hubungan politik yang didasarkan pada kepentingan sesaat itu gak akan lama, bubar juga. Kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan ini ya. Jangan lupa malam ini kita takbiran terus sampai nanti 3 hari ke depan hari Tasyrik. Dan tadi yang sempat berpuasa, saya ucapkan selamat berbuka puasa dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan komentar Sobat RH sekalian ya sebelum kita sama-sama menonton pertandingan sepak bola. Oke. By the way, itu live di mana itu sepak bola? Biasanya RCTI ya. Dan sekarang katanya Prabowo sudah diterima sebagai anggota Dewan Kehormatan. Luar biasa Erick Thohir ya. Makin dia ingin mengikat Prabowo ya dengan segala cara.
Selamat Idul Adha dan selamat berkurban. Takbiran bang. Tolong disampaikan ke TPWA, Roy dan kawan-kawan untuk dipertimbangkan. Hasil analisa dokumen diseminarkan, paparkan di DPR, serahkan ke Presiden. Bisakah adukan hasil lapor ke MK, reformasi Polri dan kehakiman. Oke. Kemudian ya semoga kurbannya tahun ini dan lalu diterima dan diberkahi Ilahi Rabbi. Ini politik begitu cepat, siap-siap Buzzer Mulyono cari majikan baru. Nyaris gol 1 mm di atas Mister Gawang. Emang sudah sepak bola belum kan? Kan 24/5 sepak bola ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah Bang Refli dan sobat era sekalian. Ya selamat juga ya. Selamat Idul Adha Bang Refli, semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Allahumma amin. Orang mah oke. Assalamualaikum Bung. Jadi sebentar lagi kita nonton sepak bola ya. Assalamualaikum Bung. PDIP bukannya sudah masuk kabinetnya. Itu Bambang Pacul jadi wakil MPR. Wah itu enggak itu. Semua fraksi ya ada di DPR, ada di MPR. Jadi dapat jatah semua. Kemudian Prabowo kesulitan keluar dari pusaran Mulyono, makanya bingung. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Refli jadi ustadz. Saya menghargai orang yang ngasih peci bugis ini ya. Ayo Bang Refli buka pintu masuk ke dalam pemerintahan. Sekali kalah lihat Bang Refli jadi menteri. Waduh, kan saya udah janji yang sekarang saya tidak mau sampai 2029. Rakyat Konoha memang hebat, 10 tahun berkorban tapi korban perasaan karena pola Mulyono. Jika Bowo ingin selamat keluar dari pusaran Mulyono, Bowo butuh teman untuk melawan Mulyono ya. Gak tahu ya kalau Gibran di impeach. Nah kalau Gibran di impeach beda lagi kita mikirnya. Jadi sahabat dan sekalian, saya tidak mau terlibat dengan pemerintahan Prabowo. Pertama ya kan, saya mengatakan saya ini siapa ya, I'm nobody. Itu alasan yang saya kira biar saya tidak dipermalukan. Saya memang bukan siapa-siapa. Nah alasan kedua karena ada Gibran di sana. Bukan karena saya benci Mulyono, bukan benci Jokowi atau benci Gibran, tidak. Karena dia orang yang belum pantas untuk menjadi wakil presiden. Kedua, hadirnya itu dengan putusan MK 90 yang jelas-jelas direkayasa. Masa kita kemudian mengendorse masuk dalam sebuah pemerintahan ini yang diperoleh dengan cara nyolong ibaratnya kan. Jadi biarkanlah, kita tidak mau ikut berdosa ya kan. Tapi kalau seandainya Gibran tidak ada, nah itu beda ya. Kalau Gibran masih ada ya biarkanlah kalian ambil kekuasaan di tangan kalian ya. Kekuasaan bagi para pendosa. Oke saudara sekalian, itu saja ya. Kita harus nonton sepak bola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.